Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Ananda Ratu dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menyampaikan materi praktek ceramah dengan tema Hari Besar Maulid Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciasem yang saya hormati, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat para staf dan tata usaha sekalian, yang terhormat Caraka yang hadir di sini, dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Aula SMA Negeri 1 Ciasem pada hari ini. Pada kesempatan ini kita berkumpul dalam rangka memperingati hari besar Maulid Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Jadi sangat pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama manusia dengan kita, tentulah yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan, tapi Rasulullah SAW juga mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Beliau begitu gigih dalam memperjuangkan perubahan tatanan hukum, sosial, budaya bagi semua umat Islam. Dalam perjuangannya, beliau selalu mengedepankan tata krama sehingga Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah untuk mengubah pola kehidupan masyarakat dan budi pekerti yang luhur sehingga dakwah dapat diterima dengan mudah. Dalam kehidupan berkeluarganya, Rasulullah sangat mencintai istri-istrinya, dan dalam perniagaan, Rasulullah sangat jujur sehingga mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Perilaku jujur ini termasuk 4 sifat terpuji Rasulullah SAW. Yang pertama, sidik, artinya jujur. Dalam perniagaan atau perdagangan, kita diwajibkan untuk senantiasa jujur dalam berdagang. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Contohnya, ada titipan atau urusan yang dipercayakan kepada seseorang, maka kita harus melakukannya dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, artinya cerdas atau fatonah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa diimplementasikan Perilaku jujur ini termasuk 4 sifat terpuji Rasulullah SAW. Yang pertama, sidik, artinya jujur. Contohnya, dalam perdagangan kita harus senantiasa jujur dalam berdagang. Yang kedua, yakni amanah, artinya dapat dipercaya. Jika ada urusan atau titipan yang dipercayakan kepada seseorang, maka kita berhak atau wajib untuk dilaksanakannya sebaik mungkin. Yang ketiga, yakni fatonah, artinya cerdas. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti rajin belajar dan dapat membagi waktu dengan sebaik mungkin. Yang keempat, tablik, artinya menyampaikan. Jika ada amanah yang dititipkan, maka kita berhak menyampaikan amanah tersebut kepada yang berhak menerima. Terlebih zaman sekarang pergaulan anak semakin tidak terkontrol, sehingga perlu ditanamkan 4 sifat Rasulullah SAW yang sudah disampaikan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.